Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku, kalau kita melihat sejarah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dalam menegakkan kebenaran, kita coba lihat sebuah fragmen yang dilakukan oleh beliau. Saya yakin kita sudah pernah membaca sejarah beliau. Coba kita melihat dari sisi yang lain. Pada saat beliau melihat bahwa masyarakat sudah terlalu jauh menyimpang, dan akhirnya beliau menganggap bahwa berhala itu perlu dihancurkan karena ini menjadi sesembahan bagi masyarakat saat itu. Kemudian berhala-berhala yang ada dihancurkan beliau dan menyisakan satu berhala yang paling besar dan menaruh kampak sebagai alat penghancur di berhala yang paling besar tersebut. Pada saat setelah proses itu, masyarakat heboh. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan mereka dalam bentuk berhala itu banyak yang rusak, banyak yang hancur, dan ada satu yang tidak dirusak. Singkat cerita, akhirnya ada yang mengatakan bahwa dia melihat Ibrahim yang dianggap bertanggung jawab. Kemudian dipanggillah Ibrahim tersebut. Ada sebuah debat yang terjadi setelah itu. Kemudian Ibrahim mengatakan, yang membunuh, menghancurkan, yang merusak berhala-berhala itu ya kamu tanya dengan yang berhala paling besar tersebut yang masih ada. Kemudian khalayak ramai mengatakan, bagaimana mungkin kita bertanya kepada berhala, kan dia benar-benar mati. Kemudian kan Nabi Ibrahim langsung mengambil kesempatan itu. Kalau misalnya dia tidak bisa menjawab, bagaimana dia bisa melindungi diri sendiri? Dan pada saat dia tidak mampu melindungi diri, kenapa engkau atau kalian sembah? Logika itu yang disampaikan oleh Ibrahim kepada khalayak ramai. Yang menjadi perhatian kita sebenarnya bukan prosesnya, tetapi apa yang terjadi setelah debat antara Ibrahim dengan masyarakat tersebut. Setelah terjadi perdebatan itu, apa yang terjadi? Tetap saja kerajaan itu tidak menerima apa yang disampaikan oleh Ibrahim. Tetap juga menantang Ibrahim. Kata Ibrahim, Tuhan itu bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dijawablah oleh Raja Namrud, oh kalau begitu saya bisa. Dipanggil dua orang, satu dibunuh dan satu dibiarkan hidup. Itu saya bisa membunuh dan saya juga bisa menghidupkan. Sama dengan Tuhan, sebagaimana yang tadi disampaikan. Kemudian Ibrahim juga mengatakan habis itu, kalau begitu kita sudah tahu bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, kalau engkau Tuhan, ya pindah aja. Matahari itu dari barat dan tenggelam di timur. Pada titik ini, Raja Namrud tidak mungkin bisa mengelak. Sekali lagi, apa yang terjadi setelah debat tersebut? Debat yang pertama pada saat berhala tidak mampu untuk melindungi diri. Debat yang kedua pada saat Namrud tidak mampu memindahkan pergeseran terbitnya matahari dari barat ke timur. Tetap juga mereka tidak menerima kekalahan tersebut. Intinya adalah bahwa
walaupun argumentasi kita benar, walaupun argumentasi kita tidak terbantahkan, tetap saja orang tidak mungkin menerima apa yang kita sampaikan. Betapa beratnya perjuangan Ibrahim pada saat itu. Kalau kita juga melihat sejarah bagaimana Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun. Sekali lagi ini banyak yang sudah membaca sirah tersebut. Pada saat dukun-dukun Fir'aun melemparkan tali yang berubah menjadi ular-ular, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil, maka tetap saja Fir'aun tidak mau menerima kebenaran yang Nabi Musa sampaikan. Dua orang Nabi ini kita bisa lihat bagaimana beratnya perjuangan tersebut. Tetapi yang kita ambil adalah bahwa ternyata orang sangat susah menerima kebenaran itu. Kita coba lihat bagaimana proses terjadinya debat tersebut antara Nabi Ibrahim dan Namrud atau antara Nabi Musa dan Fir'aun. Kalau misalnya kita membuat film misalnya, bagaimana situasi perdebatan tersebut? Yakinlah bahwa pada saat itu terjadi di ruang terbesar dan khalayak ramai dan orang banyak yang melihat. Dan saat itu argumentasi dilakukan dan debat terjadi. Dan saat itu juga kekalahan yang dialami oleh Fir'aun dan Namrud. Dan terakhir tetap juga mereka tidak mau menerima kekalahan perdebatan itu. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Namrud menghukum Ibrahim dengan cara dibakar. Dan Fir'aun tetap menghukum Nabi Musa untuk tangkap. Walaupun akhirnya Nabi Musa lari menyeberangi sungai Laut Merah. Yang kita lihat adalah bahwa ternyata sekali lagi tidak mudah untuk mengkritisi, mendebat orang di khalayak umum. Terbukti Fir'aun dan Namrud. Kalau Namrud dan Fir'aun saja susah di debat di depan umum, apalagi saudara kita yang merasa benar. Tidak sedikit orang-orang yang salah, kalau kita tegur, kalau kita kritik di hadapan orang, itu pasti menolak. Walaupun argumentasi dia salah. Coba kita perhatikan kalau kita mengkritik seseorang. Pada saat dia ceramah, pada saat dia pidato, terus kita kritik, pasti mereka menolak. Walaupun yang kita kritik itu betul. Yang dia sampaikan itu salah, pasti dia tolak. Sama juga kejadian ini dengan Firaun dan Namrud. Untuk itu saudaraku, sedikit cerita ini bisa memberikan kita masukan bahwa dalam proses dakwah, dalam proses perbaikan, dalam proses syiar Islam, mari kita lihat konteks apa yang harus kita lakukan. Jangan mudah untuk menyalahkan orang lain di depan umum. Jangan sampai kita merendahkan derajat seseorang di hadapan umum. Itu pasti tidak akan mungkin tercapai. Pasti akan ada rasa dendam dalam dirinya. Walaupun mungkin apa yang disampaikan itu betul. Tetapi orang tidak akan rela untuk dipermalukan di hadapan orang lain. Maka kalau kita melihat beberapa tabi'in yang melakukan ini, bagaimana etika atau adab mereka dalam mengkritik seseorang. Mereka lebih banyak berbisik, menyendiri, baru menyampaikan usulan atau pendapat. Jarang mereka memberi masukan di tempat yang lebih luas, kecuali musyawarah. Jarang bagi mereka mengkritik sesuatu yang mungkin betul, tetapi dengan cara merendahkan orang lain. Untuk itu saudaraku, mari kita perbaiki cara kita berdakwah, cara kita memberi kritik, cara kita memberi usulan. Jangan sampai ada orang yang merasa tersakiti dengan apa yang disampaikan. Yakinlah bahwa pada saat kita salah dalam momentum tersebut, maka boleh jadi hasilnya kontraproduktif. Sesuatu yang tidak positif malah yang kita dapatkan. Malah kita menjadi dimusuhi orang. Tidak sedikit para juru dakwah
menyampaikan kebenaran, tetapi yang didapatkan adalah perumusan-perumusan yang permanen yang dialaminya. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.